Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Invasi Mongol dan Perang Salib. Sejarah Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam Asia. Perang ini terjadi karena sejumlah kota dan tempat suci Kristen diduduki Islam sejak 632, seperti di Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sicilia. Militer Kristen menggunakan salib sebagai simbol yang menunjukkan bahwa perang ini suci dan bertujuan membebaskan kota suci Baitul Maqdis dari orang Islam. Perang salib awalnya disebabkan adanya persaingan pengaruh antara Islam dan Kristen. Penguasa Islam, Arselan, yang memimpin gerakan ekspansi yang kemudian dikenal dengan peristiwa Manjikar pada tahun 464 Hijriah. Tentara ALP Arselan yang hanya berkekuatan 15.000 prajurit dalam peristiwa ini berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200 orang, terdiri dari tentara Romawi, Guj al-Ajraj, al-Hajar, Prancis, dan Armenia. Peristiwa besar ini menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam, yang kemudian mencetuskan perang salib. Kebencian itu bertambah setelah dinasti Seljuk dapat merebut Bait al-Maqdis pada tahun 471 Hijriah dari kekuasaan dinasti Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir. B. Sebab-sebab perang salib. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya perang salib. Adapun yang menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya perang salib ada 3 hal, yaitu agama, politik, dan sosial ekonomi. 1. Faktor agama. Sejak dinasti Seljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana karena penguasa Seljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit bagi yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Umat dinasti Seljuk sangat berbeda dari para penguasa Islam lainnya yang pernah berkuasa di kawasan itu sebelumnya. B. Faktor politik. Ketika itu dinasti Seljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan dan dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh, sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyang. Situasi yang demikian mendorong para penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah kekuasaan Islam seperti dinasti kecil di Edessa dan Baitul Maqdis. C. Faktor ekonomi. Stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, serta kaum kesatria dan rakyat jelata. Meskipun merupakan masyarakat mayoritas dalam masyarakat, kelompok yang terakhir ini menempati kelas yang paling rendah kehidupan mereka setelah sangat tertindas dan terhina. Oleh karena itu mereka dimobilisasi oleh pihak-pihak gereja untuk turut mengambil bagian dari perang salib dan janji akan diberikan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik apabila perang dapat dimenangkan. Mereka menyambut seseruan itu secara spontan dan melibatkan diri dalam perang tersebut. C. Peradaban Islam pada masa perang salib. Para sejarawan berbeda pendapat dalam menetapkan periodisasi perang salib. Profesor Ahmad Shalabi dalam At-Tariq al-Islami membagi periodisasi
perang salib itu terbagi atas 7 periode, sedangkan menurut Dr. Badri Yatim bahwa perang salib dapat dibagi dalam 3 periode. Menurut Philip Hitti dalam pembagian perang salib yang tepat adalah sebagai berikut. 1. Periode penaklukan. 2. Periode reaksi umat Islam. 3. Periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran dalam pasukan salib. Disebut perang saudara kecil-kecilan atau periode ini mudah dikenal, disemangati ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan sesuatu yang bersifat materi daripada motivasi agama. D. Dampak perang salib. A. Di Eropa, perang salib menimbulkan beberapa akibat penting dalam sejarah dunia. Perang salib membawa Eropa dalam kontak langsung dengan dunia muslim dan terjadinya hubungan antara timur dan barat. Kontak ini menimbulkan saling tukar pikiran antara kedua belah pihak. Pengetahuan orang timur yang maju memberi daya dorong besar bagi pertumbuhan intelektual Eropa Barat. Keuntungan perang salib bagi Eropa adalah menambah lapangan perdagangan, mempelajari kesenian, dan penemuan penting seperti kompas laut, kincir angin, dan sebagainya dari orang Islam. Mereka juga dapat mengetahui cara bertani yang maju dan mempelajari kehidupan industri timur Eropa yang lebih berkembang. Ketika kembali ke Eropa, mereka mendirikan sebuah pasar khusus untuk barang-barang timur. Orang-orang barat mulai menyadari kebutuhan akan barang-barang timur, dan karena kepentingan ini perdagangan antara timur dan barat menjadi lebih berkembang. Dunia Islam. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perang salib dimenangkan oleh umat Islam. Akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perang salib sangat banyak, termasuk dalam segi perekonomian, karena perang salib terjadi di daerah kekuasaan Islam. Meskipun umat Kristen juga tidak kalah merugi, pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dengan perang salib, namun mereka telah mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang sudah demikian majunya. B. Invasi Mongol. A. Sebab-sebab invasi Mongol. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Mongol memiliki latar belakang yang menjadi motivasi mereka untuk melakukan penyerangan tersebut. Maidir Harun Al-Firdaus memaparkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi motivasi bagi Mongol untuk melakukan serangan sebagai berikut. 1. Faktor politik. B. Dampak invasi Mongol terhadap dunia Islam. Ada 2 dampak positif dan negatif. Dampak negatif tentunya lebih banyak bila dibandingkan dampak positifnya. Kehancuran jelas terjadi di mana-mana akibat serangan Mongol, sejak di wilayah timur hingga ke barat. Kehancuran kota-kota dengan bangunan yang indah dan perpustakaan-perpustakaan yang mengoleksi banyak buku memperburuk situasi umat Islam. Pembunuhan terhadap umat Islam terjadi bukan hanya pada masa Hulagu yang membunuh Khalifah Abbasiyah dan keluarganya, tetapi pembunuhan dilakukan oleh Argun. Ada pula dampak positif dengan berkuasanya dinasti Mongol ini setelah para pemimpinnya memeluk agama Islam. Di antara lain disebabkan mereka berasimilasi dan bergaul dengan masyarakat muslim dalam jangka waktu yang panjang, seperti yang dilakukan oleh Gajan Khan yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya, walaupun ia pada mulanya beragama Buddha. Kesimpulan dari makalah ini adalah dapat disimpulkan bahwa perang salib bukanlah perang karena agama, tetapi perang perebutan kekuasaan daerah. Perang ini dinamakan perang salib karena angkatan perang tentara Nasrani menggunakan tanda salib.
mendapat restu dari Paulus di Roma. Perang salib memakan waktu yang sangat lama, membawa pengaruh besar pada semaraknya lalu lintas perdagangan Asia dan Eropa. Mereka banyak mengetahui hal-hal baru seperti adanya tanaman rempah-rempah lainnya.